Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nizamuddin Aulia dari Pradi Sistem Informasi. Di video ini saya akan menjelaskan aplikasi yang saya buat, yaitu Sita UT. Aplikasi ini memiliki 3 fitur utama. Pertama, login pengguna. Dua, menampilkan bahan ajar. Tiga, tracking pengiriman. Kita akan bahas mulai dari tampilan, lalu ke kode programnya. Ini adalah tampilan awal aplikasi, yaitu halaman login. Di sini terdapat input email, input password, tombol login. Desainnya menggunakan CSS modern dengan background gradasi, chart putih dengan shadow, tombol merah sebagai highlight utama. Tujuan dari halaman ini adalah untuk memvalidasi pengguna sebelum masuk ke dashboard. Nah, kita tampilkan kode index.html bagian login. Pada bagian HTML, struktur login dibuat sederhana. Kita menggunakan tag input type sama dengan email untuk email dan tag input type password untuk password. Tombol dengan event on click sama dengan login. Ketika tombol diklik, fungsi login akan dijalankan dari file JavaScript. Nah, sekarang kita masuk ke JavaScript login. Sekarang di sini kita mengambil input JavaScript course email sama dengan dokumen titik get element by ID buka kurung email tutup kurung titik value dan course password sama dengan dokumen get element by ID password value, lalu dilakukan validasi. Jika kosong muncul alt, jika diisi dicek ke data pengguna. Data pengguna disimpan di data.js dalam bentuk array. Kemudian sistem mencuri user di JavaScript data pengguna find buka kurung. Jika cocok login berhasil, halaman login disembunyikan, dashboard ditampilkan. Jika tidak cocok, muncul pesan login gagal. Nah, sekarang kita masuk di file data.js.javascript. File data.js terdapat 3 jenis data. Data pengguna yang berisi email, paspor, role, dan lokasi. Data bahan ajar berisi nama buku, kode, stok, dan cover. Nomor 3 ada data tracking yang berisi nomor resi, status pengiriman, dan riwayat perjalanan paket. Semua data ini masuk bersifat statis, tetapi bisa dikembangkan di database. Nah, sekarang di outputnya setelah login berhasil, kita masuk ke dashboard. Di sini ada fitur bahan ajar. Ketika tombol load data diklik, fungsi tampilkan bahan ajar dijalankan. Fungsi ini mengambil data dari array, melakukan looping, buka kurung for arts, menampilkan dalam bentuk chart. Berikut chart berisi gambar buku, nama buku, kode stok, kode dan stok. Layout menggunakan CSS grid sehingga tampilannya rapi dan responsif. Nah, sekarang kita masuk di tampilan style.css. Untuk tampilan saya menggunakan CSS dengan konsep modern UI. Font, pop pop pins, background gradient untuk chart rounded plus shadow, button gradient merah, efek interaktif, over tombol sama membesar sedikit, chart naik saat hover. Selain itu ada juga responsive design menggunakan media query agar tetap bagus di layar. Penjelasan fitur tracking, masukkan nomor resi, terus klik
Fitur terakhir adalah tracking menggunakan nomor resi, lalu klik tombol cek. Sistem akan mencari data berdasarkan kode resi. Jika ditemukan tampilan detail, jika tidak, tampilan pesan error. Data yang ditampilkan nama, penerima, status pengirim, ekspedisi, riwayat perjalanan paket. Riwayat ini ditampilkan dengan looping dari array perjalanan. Nah, sekian penjelasan saya. Jadi kesimpulannya, aplikasi ini memiliki 3 fitur utama: login sederhana berbasis data statis, tampilan bahan ajar dengan chart modern, sistem tracking paket, dan ke depan aplikasi ini bisa dikembangkan dengan database MySQL atau Freebase, dan juga sistem login real atau API tracking. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.